Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelumnya kenalkan, nama saya Hani Afifah. Saya biasa dipanggil dengan Hani. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke adik-adik, di sini kakak akan menyampaikan materi, yaitu materi tentang pentingnya mengetahui tanda gejala dan dampak dari tonsilitis bagi kesehatan. Jadi nanti kakak akan menyampaikan materi ya, nanti adik-adik menyimak. Nanti kurang lebih kakak akan membawakan materi sekitar 30 menit. Apakah adik-adik semua bersedia mendengarkan materi dari kakak? Baik, kakak harap adik-adik bersedia ya. Baiklah adik-adik, ini ya judulnya, pentingnya mengetahui tanda gejala dan dampak tonsilitis bagi kesehatan. Baiklah adik-adik, apa sih tonsilitis itu? Adik-adik belum pada tahu kan ya? Nanti kakak akan jelasin ya, apa pengertian dari tonsilitis. Nah adik-adik, jadi pengertian tonsilitis adalah peradangan tonsil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Penyebaran infeksi melalui udara atau airborne droplets dan juga melalui tangan. Tonsilitis ini juga terjadi pada semua umur, namun sering terjadi pada anak-anak seperti usia adik-adik di sini. Jadi, tonsilitis itu juga dengan amandel ya adik-adik. Mungkin dengan kata-kata amandel di sini adik-adik sudah paham mengenai tonsilitis. Jadi tonsilitis itu sama dengan amandel ya adik-adik. Kemudian tonsilitis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tonsilitis akut dan yang kedua tonsilitis kronis. Nah, apa sih pengertian dari tonsilitis akut? Apa bedanya dengan tonsilitis kronis? Jadi, tonsilitis akut yaitu peradangan pada tonsil yang disebabkan oleh infeksi, bakteri atau virus yang terjadi dalam waktu kurang dari 3 minggu. Jadi, kalau tonsilitis akut itu sebelum 3 minggu sudah sembuh adik-adik. Beda lagi dengan tonsilitis kronis. Kalau tonsilitis kronis yaitu kondisi di mana terjadi pembesaran tonsil disertai dengan serangan infeksi yang berulang-ulang. Sehingga biasanya lebih dari 3 minggu ya adik-adik. Jadi bedanya itu di waktunya. Kalau tonsilitis akut itu kurang dari 3 minggu. Kalau tonsilitis kronis itu lebih dari 3 minggu. Nah adik-adik, apakah sudah paham mengenai tonsilitis? Pengertian dari tonsilitis? Saya harap adik-adik sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari tonsilitis. Apa sih penyebab penyakit tonsilitis itu? Seperti apa ya penyebab tonsil itu? Pasti adik-adik semua ada pertanyaan seperti itu kan? Nah, di sini kakak akan membahas tentang penyebab tonsilitis ya. Nah adik-adik, jadi penyebab dari tonsilitis adalah infeksi bakteri Streptococcus atau infeksi virus. Tonsil yang berfungsi membantu menyerang bakteri dan mikroorganisme lain sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi. Tonsil bisa dikalahkan oleh bakteri maupun virus, sehingga membengkak dan meradang, sehingga menyebabkan tonsilitis. Jadi adik-adik, tonsilitis itu penyebabnya yaitu virus dan juga bakteri. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tanda dan gejala dari tonsilitis. Yang pertama yaitu sakit tenggorokan yang tidak hilang dalam beberapa hari. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan dalam menelan makanan atau minuman. Jadi ketika kita menelan makanan atau minuman gitu, di tenggorokan itu rasanya sakit gitu.
Dan tanda dan gejala yang ketiga yaitu tubuh merasa kedinginan, badan terasa menggigil, dan terkadang disertai dengan demam tinggi. Demam terkadang juga diikuti flu, batuk, dan juga sakit kepala dan pembesaran getah bening di sekitar leher. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, untuk tanda dan gejala selanjutnya yaitu terjadi pembesaran dan pembengkakan pada kelenjar getah bening yang terdapat pada sekitar rahang dan leher. Jadi tenggorokan sehingga leher menjadi membesar. Dan tanda dan gejala yang kelima yaitu muntah-muntah. Dan selanjutnya ada kelelahan atau lesu, kesulitan bernafas atau sesak nafas, mendengkur, dan nafsu makan menurun, bau mulut. Nah, kenapa sih kok nafsu makannya jadi menurun gitu ya adik-adik? Ya karena kesulitan menelan itu tadi, tenggorokannya sakit, kemudian jadi tidak nafsu makan. Seperti itu adik. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham dengan tanda dan gejalanya? Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tonsilitis. Jadi, apa sih dampak yang akan ditimbulkan oleh tonsilitis bagi kesehatan kita? Nah, jadi dampak yang akan ditimbulkan tonsilitis bagi kesehatan kita itu yang pertama, gangguan menelan dan nafsu makan jadi hilang, seperti ya tidak nafsu makan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya adik-adik. Kemudian yang kedua, radang dan infeksi amandel bisa berlangsung sesuai kondisinya. Kemudian yang ketiga, keluhan amandel yang ringan biasanya muncul saat daya tahan tubuh kita itu drop atau lagi down gitu deh. Terus yang keempat yaitu bila tidak segera ditangani dengan baik, dengan lengkap dan cepat, radang amandel dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti infeksi pada telinga, kemudian menyebabkan sinus, kemudian menyebabkan abses atau bisul pada tenggorokan. Nah adik-adik, jadi ketika kita terkena tonsilitis, kita harus segera berobat ya, karena nanti akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lainnya. Kemudian, untuk dampak yang kelima yaitu menurunkan sistem kekebalan tubuh anak hingga gangguan tumbuh kembang pada anak. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah menjelaskan yaitu tonsilitis itu sering menyerang, terutama itu anak-anak seperti adik-adik ini kan, seumuran adik-adik ini. Jadi, dampaknya itu dapat menghambat tumbuh kembang pada anak-anak gitu adik-adik. Gimana? Apakah adik-adik sudah paham dengan dampak dari tonsilitis? Saya harap adik-adik paham ya mengenai dampak dari tonsilitis. Nah adik-adik, tadi kan kakak sudah menjelaskan yaitu tonsilitis itu dapat menyerang tubuh kita ketika kekebalan tubuh kita itu menurun atau drop gitu ya adik-adik. Nah ini kakak mempunyai tips untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, yaitu makan makanan sumber antioksidan seperti beta karoten, vitamin C, dan vitamin E. Nah, apa aja sih yang makanan yang dapat kita peroleh untuk memenuhi vitamin C, vitamin E, dan juga beta karoten? Yaitu yang pertama, sayuran hijau, labu kuning, tomat, wortel, stroberi, kiwi, jambu biji, melon, kacang-kacangan, telur, dan susu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, adik di sini semua suka sayuran ya. Ya dong, harus suka sayuran karena sayuran itu baik untuk tubuh kita, baik untuk tumbuh kembang adik-adik di sini. Nah, nanti sampai rumah adik-adik bisa bilang ke ibunya untuk mengkonsumsi makan makanan yang sehat ya Bu, buat aku gitu, seperti sayuran, stroberi ya, buah-buahan, seperti itu ya adik-adik. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, supaya kekebalan tubuh adik itu tetap terjaga. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga
materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk adik-adik ya. Jangan lupa tipsnya tadi diingat-ingat dan ditekan supaya kekebalan tubuh adik itu tetap terjaga dan adik selalu sehat. Amin. Nah, karena materi sudah selesai, kakak tutup dulu materi pada hari ini. Ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Baiklah, sekian dari kakak. Ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.